Selamat malam, salam sejahtera kita semuanya. Yang terhormat Direktur Pendidikan KPK Bapak Hussein, yang kami hormati dan selalu banggakan kawan-kawan jurnalis yang selalu setia bersama yang mendukung KPK karena Allah, karena waktu. Baik, pada kesempatan kali ini akan menyampaikan secara lengkap terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Langkat, terkait dengan dugaan suap proyek. Baik, untuk berikutnya kepada Pak Dirdik kami persilahkan untuk menyampaikan kronologi, konstruksi, dan juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Kami persilahkan. Terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih rekan-rekan pers yang masih ada di ruangan ini dan masih setia sama KPK. Untuk kesekian kalinya kita melakukan penyelidikan tertutup di daerah. Seperti kemarin kami sudah sampaikan bahwa tangan-tangan penegakan hukum, penegakan korupsi kita akan lakukan ketika memang masih ada perilaku koruptif yang masih ada di daerah, sehingga kita juga tidak akan segan-segan akan melakukan penindakan. Jadi pada kesempatan malam ini tadi disampaikan oleh Mas Jubir bahwa betul kita melakukan kegiatan tertangkap tangan untuk dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek di Kabupaten Langkat tahun 2025-2026. Untuk konstruksi perkaranya sebagai berikut. Pada tahun 2025, Saudara YQB selaku pihak swasta sekaligus tim sukses SAF pada Pilkada 2024 mendapat paket pekerjaan proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Pemukiman Langkat melalui metode pengadaan langsung atau PL. Melalui koordinasi dengan PPK Saudara IM yang saat itu menjabat sebagai Kepala Disperkim Langkat. Dengan rincian proyeknya yaitu di Dinas Pendidikan Langkat sebanyak 80 paket pekerjaan yang mencapai total 9,5 miliar rupiah, dan di Dinas Perkim Langkat sebanyak 5 paket pekerjaan senilai total 748 juta rupiah. Bahwa selanjutnya Saudara SAF selaku Bupati Langkat periode 2025-2030 atas pekerjaan yang diberikan kepada YKB meminta fee 10% dari setiap proyek di Dinas Pendidikan dan 17% dari proyek Disperkim. Akhirnya disepakati untuk besaran fee proyek tersebut yaitu untuk di Dinas Pendidikan sebesar 990 juta rupiah dan untuk di Dinas Perkim total 126,8 juta. Atas permintaan fee tersebut sampai dengan 5 April 2026, YQB telah memberikan uang kepada SAF sejumlah total 800 juta rupiah dengan rincian tahun 2025 sebesar 500 juta, ini dalam bentuk transfer 2 kali melalui Saudara ZK selaku driver Bupati. Kemudian pada bulan Mei 2025 sejumlah 150 juta melalui perantara. Selanjutnya pada April 2026 150 juta lagi melalui Saudara ZK. Pada akhir Juni 2026 SAF kembali meminta kepada Saudara YQB sejumlah 300 juta sebagai bagian dari komitmen fee yang telah disepakati di awal tahun 2025. Namun pada 1 Juli 2026
YKB menyampaikan bahwa hanya sanggup memenuhi permintaan dari saudara SAF total 100 juta. Kemudian tim KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup, turun ke lapangan pada hari Rabu 1 Juli 2026 sekitar pukul 9 malam. SAF menghubungi YKB untuk bertemu setelah selesai acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKADSI. Namun demikian, sekitar pukul 11 malam, ZKF menghubungi YKB untuk meminta SAF balik arah, karena ini sudah terlanjur kembali dari acara. Namun itu disebabkan SAF mengetahui ada tim KPK sedang berada di Kabupaten Langkat. Jadi rupanya kedatangan tim juga sudah dimonitor oleh SAF. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 YKB dihubungi oleh SAF melalui saudara SYH. Ini orang dekat Bupati dan sekaligus mantan anggota DPRD Sumut. Disampaikan oleh SYH bahwa situasi sedang memanas hingga kesepakatan pemberian uang 100 juta yang diminta oleh SAF untuk diserahkan melalui SYH. Bahwa kemudian sekitar pukul 8 pagi YKB dan SYH bertemu di sebuah kafe di Medan, Kota Medan untuk serah terima uang 100 juta yang disepakati untuk SAF. Selanjutnya saat SYH dalam perjalanan menuju Kota Binjai, artinya penyerahan serah terima uang yang 100 juta sudah dilakukan, tim KPK di lapangan kemudian berhasil mengamankan uang 100 juta yang ditemukan di bawah jok kursi di mobil yang ditumpangi oleh saudara SYH. Selanjutnya dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim KPK mengamankan total sejumlah 7 orang di wilayah Kabupaten Langkat, kemudian ada di Kota Binjai dan Kota Medan, yaitu yang pertama saudara SAF sendiri selaku Bupati Langkat periode 2025-2030, saudara YKB selaku pihak swasta sekaligus tim sukses saudara SAF pada Pilkada 2024. Yang ketiga saudara IM, ini selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Langkat. Yang keempat saudara SYH selaku orang dekat Bupati sekaligus mantan anggota DPRD Sumut. Saudara AKB selaku ajudan, saudara ZK selaku driver Bupati, dan yang ketujuh saudara SG selaku pihak swasta. Selain itu, tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu berupa uang tunai sebesar 100 juta yang diamankan dari mobil saudara SYH setelah tadi ada penyerahan. Kemudian yang kedua, barang bukti berikutnya uang tunai dalam bentuk valuta asing. Kalau di total senilai 1,22 miliar. Ini ada rinciannya, yaitu SGD sebesar 66.950, kemudian ringgit Malaysia 11.000 dan rupiah sebanyak 244,7 juta. Tim juga menemukan 55 keping logam platinum dengan total berat kurang lebih 55 kg di mobil SAF, yang terhadap barang bukti ini 50 keping logam ini nanti kita akan lihat keasliannya. Kita akan panggil ahli untuk mengetahui keaslian dari logam platinum ini.
Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ada 2 rekening bank atas nama SAF dengan total senilai 2,27 miliar. Dan tim juga mengamankan barang bukti elektronik BBE dan sejumlah dokumen lainnya. Bahwa terkait kegiatan tertangkap tangan tersebut, selain adanya dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan PMK Pelangkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar. Yaitu diantaranya diduga terkait dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan serta camat di Kabupaten Langkat. Dan hal ini juga diketahui di lapangan bahwa ini juga telah menimbulkan keresahan di lingkungan ASN ya, di Pemkab Langkat. Kemudian yang kedua juga terkait pengangkatan jabatan kepala sekolah SD maupun SMP, di mana ketika jabatan kepala sekolah tersebut diperdagangkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya tata kelola pemerintahan tapi juga masa depan pendidikan anak-anak. Yang ketiga juga terkait dengan pengadaan seragam sekolah. Selanjutnya untuk kegiatan penetapan dan penahanan tersangka, berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap di lingkungan Kabupaten Langkat dan penerimaan gratifikasi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama, saudara SAF selaku Bupati Langkat periode tahun 2025-2030. Kemudian saudara YKB selaku pihak swasta sekaligus yang bersangkutan adalah tim sukses saudara SAF pada Pilkada tahun 2024. Atas perbuatannya terhadap saudara SAF sebagai penerima diduga telah melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B dan atau pasal 12 B besar penerimaan gratifikasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara terhadap saudara YKB selaku pemberi disangkakan telah melanggar pasal 605 atau 606 ayat 1 Undang-Undang 1 Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari ke depan. Ini penahanan tingkat penyidikan pertama selama 20 hari terhitung sejak tanggal 3 Juli hari ini sampai dengan tanggal 22 Juli 2026. Untuk tempat penahanan saudara SAF dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sedangkan terhadap saudara YKB dilakukan penahanan di Rutan Polda Sumatera Utara. Jadi kita penitipan penahanan di Medan. Bahwa dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi untuk kegiatan penyelidikan tertutup hingga kemudian ada peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan oleh tim KPK, khususnya kepada Polri yang dari awal sudah melakukan bantuan pengamanan dan peminjaman tempat sekaligus untuk tempat penahanan tersangka yang sementara kita titipkan di Rutan Polda Sumut. Demikian kami sampaikan untuk konstruksi perkara dan kronologis peristiwa kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK. Selanjutnya mungkin ada pesan-pesan nanti yang akan disampaikan oleh Mas Jubir, Mas Budi, silakan.
Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirdik yang telah menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan di wilayah Sumatera Utara. Kemudian terkait dengan kronologi peristiwanya dan tentunya pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Saudara SAF selaku Bupati Langkat dan juga Saudara YUB ya, selaku pihak swasta atau dalam perkara ini selaku pihak pemberi. Dari peristiwa tertangkap tangan ini tentu ini menjadi sesuatu yang ironis karena terjadi di sela-sela acara forum APKASI yang saat ini sedang berlangsung di Sumatera Utara, di mana APKASI sebagai wadah pemerintah daerah yang membahas upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun justru dicederai dengan adanya peristiwa tertangkap tangan ini. Selain itu, perkara ini juga menambah deretan penindakan di Kabupaten Langkat untuk kali kedua. Sebelumnya terjadi pada tahun 2022, di mana mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin diputus bersalah atas pengaturan proyek pekerjaan di Dinas PUPR dan juga di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Ironisnya, Saudara SAF merupakan wakil bupati saat itu, kemudian menjadi PLT Bupati dan terpilih menjadi Bupati periode 2025-2030. Sehingga peristiwa tertangkap tangan kali ini seolah menjadi praktik korupsi yang back to back, bahkan seperti regenerasi pelaku korupsi di Kabupaten Langkat. Oleh karena itu, KPK mengingatkan agar wakil bupati yang nantinya meneruskan kepemimpinan di Kabupaten Langkat untuk bisa menjaga amanah rakyat. Jangan sampai kepercayaan publik kembali dikhianati oleh praktik-praktik korupsi yang masih terus berulang. Terjeratnya kembali Bupati Langkat ini juga menjadi peringatan keras bagi jajaran pemerintah daerah. Sinyal tersebut terpotret dari instrumen pencegahan korupsi di dalam MCSP melalui fungsi koordinasi dan supervisi KPK, di mana dalam dashboard MCSP terlihat skornya turun tajam dari skor 84 tahun 2024 menjadi berada pada skor 61 pada tahun 2025. Pun hasil SPI, Survei Penilaian Integritas Kabupaten Langkat juga menyisakan tinta merah. Nilainya hanya naik tipis dari 66,3 pada tahun 2024 menjadi 69,95 di tahun 2025. Di mana skor itu tentunya masih menempatkan Kabupaten Langkat berada pada kategori rentan. Untuk itu KPK kembali mengajak seluruh pemerintah daerah menjadikan perkara ini sebagai pembelajaran demi mencapai tujuan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjaga setiap rupiah uang rakyat. Baik, rekan-rekan jurnalis, sebelum kita membuka sesi tanya jawab terkait dengan perkara ini, kita akan menunjukkan barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini.